Ya, selamat sore rekan-rekan semua. Oke, tunggu bentar ya, saya siapin materinya dulu. Yang kita tunggu sekitar 5 menit lagi. Siapkan sebelum saya share screen. Sebentar untuk formalitas saya capture dulu buat daftar hadir saya sih. Buat untuk rekan-rekan mahasiswa sudah fix 100% bisa ini. Jadi ini mah cuma buat internal saya aja dan di institusi. Oke, saya capture dulu ya.
Oke, capture, terus save temporary di WhatsApp. Hmm, kalau buat teman-teman aman ya. Oke, oke, stable. Cuacanya lagi hujan deras di kantor, jadi mohon maaf kalau misalnya internetnya nggak stabil. Gimana teman-teman, yang lagi viral sekarang masalah ransomware, kita baru dengar Dirjennya aja yang mundur ya. Menterinya mah nggak mau mundur ya. Dan kalau Dirjen Aptikanya kan itu PNS ya, PSN. Jadi ya dia mah fine-fine aja gitu, nggak jadi direktur jenderal lagi, ya mungkin jadi jabatan apa yang nggak tahu gitu. Sebenarnya masih fine-fine aja gitu. Dirjen Aptika yang mundur tadi. Masalah hackernya minta maaf ya, kalau Pak Ono bilang jangan percaya 100% gitu kan. Pas diwawancara di Metro TV itu, hackernya minta maaf ya. Patut di apa, kredibilitas medianya harus kita cek and recheck lagi, karena yang namanya buzzer itu, entah itu dari sisi media atau dari sisi influencer, kita udah melihat lah buzzer-buzzernya pemerintah gitu. Kita harus cek dan dicek kredibilitasnya. Kalau misalnya ada berita, oh akhirnya minta maaf, dia ngasih kunci, ngasih apa, gitu. Entah itu cuma bluffing doang atau apa, nggak tahu. Saya sih gitu, dengan sebegitu gitu. Kita udah percaya. Sama halnya kayak eh, perpolitikan Indonesia sekarang yang kita nggak tahu ya, ini tuh the real oposisi atau enggak gitu. Dalam artian, ya kita lihat setelah Partai Nasdem selesai apa, pemilihan presiden langsung merapat ke Pak Jokowi Surya Palahnya. Berarti kan yang namanya koalisi dan oposisi ini udah 11-12 gitu, udah akur gitu. Jadi nggak ada yang bisa ngefilter, nggak ada yang bisa mengkritik, atau nggak ada yang bisa ngasih masukan ke koalisi, ke pemerintahan yang sekarang yang menjabat gitu kan. Begitupun legislatif dan eksekutif, yang kita tahu dewan-dewan di Senayan juga udah sebegitu mesranya dengan eksekutif gitu kan.
Jadi yang harusnya tapera itu dirancang dulu, dirumus dulu di legislatif, di Dewan, di Senayan, tapi ya tahu-tahu langsung berjalan aja gitu. Tahu-tahu putusan presiden langsung disahkan, ayo jalankan tapera gitu. Bingung ya, nggak bingung ya, resah gitu. Kalau saya yang kata kalimat yang tepat ya itu resah gitu. Pertama oposisi dan koalisi mesra, dan itu juga bikin keresahan dan eksekutif dan legislatif juga sama-sama mesra gitu kan. Nggak ada yang bisa ngefilter, nggak ada yang bisa mengkritik, ya semua udah bagi-bagi kue, bagi-bagi tambang, sama ya, begitu ya sekarang keadaan ya, dinamika di Indonesia. Jangan pernah apa abai, jangan pernah alergi dengan eh, berita perpolitikan di Indonesia karena yang saya bilang sebelumnya, seberapa besar hard skill kita yang kita punya tentang IT, tapi kalau kebijakan politiknya berbeda, pasti implementasinya juga berbeda juga. Ketua Projo dijadiin Menteri Kominfo kan ya, ya begitulah, begitu kan. Begitu, begitu adanya gitu. Dia tahu. Kalau Pak Presiden bilang, Pak Jokowi bilang ya, semua negara juga data nasionalnya banyak yang bocor, terus lagi dievaluasi, lagi dikoreksi ya. Kita tunggu aja ya, bagaimana dari Pak Presiden kita. Berarti UAS kita minggu ini, minggu depannya lagi ya, itu baru kita UAS. Nanti tugas, lalu UAS, dan kisi-kisinya saya share ke kemarin. Mohon ditunggu saja. Saya tinggal rapihin, saya udah ada bahan. Oke, ya, objeknya kita mulai. Eh, Sistem informasi area fungsional di mata kuliah umum enterprise resource management. Sorry, saya belum buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih atas waktu dan atensinya buat rekan-rekan yang sore hari ini. Kalau di tempat saya di Tangerang Selatan yang sedang hujan deras. Eh, Mohon hati-hati buat teman-teman yang mau pulang dari kantor menuju rumahnya masing-masing. Untuk sore hari ini kita masuk di mata kuliah umum untuk mata kuliah Enterprise Resource Management dan membahas sistem informasi area fungsional yang ada input dan output potensial dari masing-masing area fungsional. Lalu kita perhatikan jenis data yang dibutuhkan oleh setiap area dan dari mana sumber datanya, bagaimana data yang akan diolah, dan data hasil olahannya, dan kemana akan perginya. Lalu sistem informasi memelihara hubungan antara semua bidang fungsional dan proses.
Oke, mohon maaf rekan-rekan semua lagi ada telepon tadi. Kita lanjut slide selanjutnya. Ini ada ERP, bagian-bagiannya, terus ini ada functional area operation, lalu marketing and sales, supply chain management, accounting and finance, human resource. Lalu dari masing-masing departemen tadi ada business functionnya, contohnya dari marketing and sales. Functionnya itu marketing and product, lalu ada taking sales order, customer support, lalu ada CRM, customer relationship management, lalu ada sales forecasting dan advertising. Itu function dari departemen marketing and sales. Lalu dari supply chain management, business functionnya ada purchasing, goods and raw materials, lalu dari receiving goods and raw materials, lalu ada transportation and logistic, scheduling, production runs, lalu ada manufacturing, lalu ada plant maintenance. Selanjutnya di accounting and finance, lalu ada business function, financial accounting of payment from customer and to suppliers, ada cost allocation and control, planning and budgeting, lalu ada cash flow management. Itu dari bagian accounting and finance. Lalu selanjutnya di bagian HR, Human Resource, fungsinya adalah recruiting and hiring, training, payroll, benefits, and government compliance. Kita bahas di sini dari manajemen Departemen Human Resource atau HR dengan software ERP. Terus, ada yang recruiting and sales. Pertama, membutuhkan informasi dari bidang fungsional lainnya. Kedua, customer mengkomunikasikan order bisa order via telepon, email, fax, atau web. Order disampaikan bagian SCM untuk perencanaan produksi dan ke bagian finance untuk penagihan. Tiga, kebijakan harga oleh marketing membutuhkan data dari accounting, finance, dan supply chain management terkait dengan unit costing dan ditambah dengan sejumlah margin laba. Keempat, marketing berkomunikasi dengan bagian HR untuk kebutuhan terkait dengan rekrutmen, persyaratan calon karyawan, penilaian karyawan, sampai kepada kebutuhan pelatihan. Input-output terkait di bidang marketing and sales, pertama data customer, data order pesanan, data tren penjualan, harga pokok per unit, kebijakan perjalanan dinas untuk marketing dan sales ya. Lalu outputnya strategi, pemasaran, kebijakan harga, dan kebutuhan tenaga kerja. Lalu pada area supply chain management, pertama membutuhkan informasi
dari beberapa area fungsional dan panjang berdasarkan data marketing, data forecasting, prediksinya. Lalu ada planning yang akurat dibutuhkan untuk bahan baku dan bahan penolong sesuai dengan kebutuhan, menghindari stock out. Lalu tingkat persediaan yang tetap rendah untuk penghematan biaya persediaan, menghindari overstock. Lalu yang selanjutnya penjadwalan dari supply chain management produksi untuk memenuhi jadwal pengiriman dan memperhatikan lead time pengiriman. Supply chain management juga mencatat dan menyediakan data bagi accounting finance untuk catatan pemakaian sumber daya dari bahan, mesin, atau tenaga kerja, dan kebutuhan analisa biayanya. Lalu peranan HR terkait dengan ketersediaan tenaga kerja, pengupahan, lembur, serta kesejahteraan dari karyawannya. Input-output terkait dari Departemen Supply Chain Management. Yang pertama, inputannya adalah data penjualan produk. Yang kedua, inputannya rencana produksi. Yang ketiga, level persediaan. Yang keempat, kebijakan penambahan dan pengurangan tenaga kerja. Lalu dari outputnya, dari Departemen Supply Chain Management, pertama, pesanan bahan baku, pesanan bahan penolong, data pemakaian sumber daya, dan data produksi dan persediaan. Lalu ada informasi perekrutan karyawan. Selanjutnya pada Departemen Area Accounting and Finance, pertama membutuhkan informasi dari semua bidang fungsional lainnya. Personal Accounting Finance mencatat transaksi pada masing-masing buku account seperti sales, penerimaan kas, penerimaan material, pengeluaran kas, biaya-biaya, dan akhirnya mempersiapkan laporan keuangan pada akhir bulan atau mingguan atau tahunan. Lalu bagian lain menyediakan informasi terkait dengan data penjualan, marketing sales, data produksi dan persediaan dari supply chain management, lalu gaji dan kesejahteraan HR, akurasi dan ketepatan waktu dari fungsi-fungsi yang lainnya, mempengaruhi akurasi dan ketepatan waktu penyajian laporan oleh Accounting Finance. Bagian marketing sales membutuhkan data dari Accounting Finance terkait dengan data customer, plafon, saldo piutang, overdue. Oke. Jika data accounting finance terlambat, maka informasi yang disediakan tidak up to date ke bagian manajemen atau BOD. Slide selanjutnya terdapat input-output terkait bagian accounting finance. Inputan yang dibutuhkan ada beberapa dari bagian accounting finance. Pertama, inputan pembayaran dari customer, data piutang perdagangan, data hutang perdagangan, data penjualan, data production dan persediaan, lalu data pengupahan dan biaya. Outputnya dari bagian accounting finance, pertama pembayaran kepada pemasok supplier, laporan keuangan, dan data kredit customer. Lalu di bagian area human resource, pertama, human resource membutuhkan informasi dari departemen lain, contohnya melakukan tugas terkait dengan perekrutan, kesejahteraan, pelatihan, dan dengan peraturan dan bahan tenaga kerja yang akurat dari bagian lainnya terkait dengan spesifikasi tenaga kerja untuk menentukan upah, salary, dan seberapa perusahaan mampu membayar karyawannya. HR menyediakan data yang akurat dan tepat waktu sebagai laporan kepada manajemen BOD. HR juga mengelola database kompetensi karyawan untuk kebutuhan promosi atau kenaikan gaji salarinya. Input-output terkait di bidang human resource, pertama input yang dibutuhkan, forecasting kebutuhan tenaga kerja, prediksinya, data skills. Lalu di antara input ada output, ada data aturan dan ketentuan, pelatihan karyawan dan sertifikasi, database keahlian, dan evaluasi karyawan dan kompensasi. Sebentar ya, saya dipanggil dulu sebentar.
Oke, kita, mohon maaf, dipotong sebentar. Ada panggilan lagi. Selanjutnya, input-output dari bidang HR. Seperti sebelumnya, saya sebutkan inputan yang dibutuhkan oleh di bidang HR yaitu forecasting, kebutuhan tenaga kerja, data skill, lalu ada outputnya, data aturan dan ketentuan, pelatihan karyawan dan sertifikasi, database keahlian, evaluasi karyawan dan kompensasi. Hmm. Lalu berbagi data lintas area fungsional. Sejumlah besar data yang dikelola oleh masing-masing bidang fungsional itu di-share kepada bagian fungsional lainnya. Ketepatan waktu dan keakuratan data adalah penting untuk keberhasilan proses di masing-masing area fungsional, baik itu HR, accounting, supply chain, sehingga mendukung operasional perusahaan dan pertumbuhan di masa mendatang. Software ERP memungkinkan semua bidang fungsional berbagi data pada common database sehingga informasi yang akurat dan berkaitan dapat tersebut. Thank you. Selanjutnya, software ERP memungkinkan semua bidang fungsional berbagi data pada common database sehingga informasi yang akurat dan berkaitan dapat tersedia. Optimization silos. Ini contohnya eh, dari course teknologi atau change learning. Ada inputan request, focus, smartphone, lalu dari masing-masing departemen, itu dari marketing sales, proses sales order, lalu outputnya order is generated. Lalu ada inputan di bagian accounting dan finance, itu financial to purchase, purchase si smartphone-nya, proses yang diambil dari bagian accounting dan finance itu arrange financing in-house. Lalu customer finance to the smartphone equipment object. Lalu ada supply chain management, inputannya fulfillment of order. Nah, prosesnya yang dilakukan dari SCM itu shipping and delivery si smartphone-nya, lalu outputnya customer, pembeli menerima smartphone. Lalu dari marketing and sales, dari area marketing and sales, ada inputan technical support, ya. Proses yang dilakukan dari marketing and sales yaitu 24-hour helpline available. Lalu outputnya yang diharapkan customer technical query is resolved. Versus view of business operation, lalu manfaat ERP, meningkatkan visibility, otomatisasi, dan workflow yang koheren. Satu sumber data terpusat untuk laporan, analisa, dan statistik, dimungkinkan satu software untuk seluruh perusahaan. Lalu dimungkinkan juga pemanfaatan modul business intelligence, e-commerce, integration, SPM, warehouse management, CRM, dan lain-lain. Bersifat modular sehingga dapat diimplementasikan parsial, database terpusat memudahkan pemeliharaan, tersedia API untuk integrasi dengan sistem luar barcode atau RFID, memudahkan order tracking, inventory, revenue, sales forecasting, dan aktivitas yang berkaitan. Eh, Lalu dari segi kekurangannya, eh, pertama overcost, siklus implementasi panjang, payback sudah diukur, membutuhkan partisipasi user untuk berhasil, membutuhkan biaya infrastruktur, migrasi, lalu solid diterapkan pada organisasi yang dimiliki organisasi yang desentral, lalu berkegantungan kepada vendor ERP tinggi.
Mungkin itu aja ya untuk teman-teman di sore hari ini. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Sekali lagi hati-hati bagi teman-teman yang dalam perjalanan pulang menuju rumah karena kondisinya di Tangsel itu hujan deras. Jalanan jadi ada izin, semoga selamat sampai tujuan. Kita kembali lagi minggu depan dan UAS mohon ditunggu tugas dan UAS dan visi-visinya. Nah, buat teman-teman yang lain, di mata kuliah lain mohon difokuskan gitu karena sekali lagi saya bilang di kampus IPTS kami para dosen nggak bisa terlalu straight ke mahasiswa. Begitu juga mahasiswa apabila mematuhi ada ART di kampus ya kalian untuk nilai dan yang lain-lain insya Allah aman gitu. Karena kami juga sedang cari lulusan kan gitu. Untuk penilaian kreditsinya baik. Oke, rekan-rekan semua ya, terima kasih. Dengan atensinya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Halo, dan Bapak.